Asik menyapa memang istimewa. Asik menyapa memang istimewa. Asik menyapa memang istimewa. Asik menyapa Jogja istimewa. La 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 la. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jamaah. Nah, kowe iki ngeban wae iki kudu literasi keilmuanmu ditingkatke le. Aja mek ngene iki kowe arep dadi apa? Heeh to? Pengen dadi apa? Meng dadi cah ben. Alah. Kowe paling ora sesuk aja mek ngeben ngene iki. Kudu berwirausaha liyane. Esuk ngeben ngene iki, bengi buka bengkel, tak modali linggis. Kreatif ora? Kreatif banget. Iki ngene lho. Aku saiki lak dadi pegawe. Oh, angger tasing ini pegawe aku iki. Iki arep eneng apa ya cara dine iki seminar. Penyuluhan, ngerti penyuluhan? Dadi mengko nggo Petromakro. Kan nyuluh. Heeh. Iki nganu Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Kuwi arep ngekei ilmu dinggo kowe-kowe iki ben do ngerti arsip ki ling ngelola piye. Kowe ndek arsip ora? Ono. Oh, kok koyo tertekan tak takoni kowe. Mah. Ngematke aku mah gendan ngematke dikira aku wani. Tak kira aku guru karep duitmu. Hayo nggo sik. Kowe arep melu ora ben sesuk kowe arsipmu kuwi iso tertata dengan apik. 50. Iki lho, pengen ndek ilmu ora? Bayar. Ambiyen kono ledo sekolah yo bayar kok kene 50 lho. Malah karo aku mah medicil aku wedi. 50 yang utang jan. Wah jan iki bene arang payu dikompas Mas Sambat Transfer bae yo. Wah iki. Wah, ini iki lho. Kowe piye? Nek kowe kira-kira mbayar separo sok nang kono nginjen. Rasa mlebu. Ora entuk kursi. Kowe nggo ngopo? Kepiye ta? Lho niki acah-acahku lejak melu napa? Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Pelatihan Kepiye to? Kok dijaluki duit ngapa? Lho, dhek tambah ilmu to. Weh, ora bayar yo. Ngawur. Aja gelem. Sik. Ora pareng ngono kuwi. Ora bayar kuwi nek peserta ora metu aku. Ora ono lha jenengan ki sapa nek DPAD? Lho, ayo kawula nih. Ora bayar. Lah engko sing nengkokke snack sapa? Ora bayar kabeh saka DPAD nek pelatihan ya masyarakat datang. Apa bayar barang? Panjenengan wis piro? Dompet meniki isine duite sapa? Iki lagi wong telu lho, jenengan mau tekan ngendi? Ider nang ndi wae? Sak desa tak hubungi. Mah aku engko nek ana tamuku dari DPAD tak aturke. Tak aturke njaluk tambah. Kepiye genahno? Ora pareng ngono kuwi jenenge calo, ora pareng, ora apik. Piye kepiye? Nek negara hadir kemudian memberikan fasilitas ke masyarakat gratis ki yo ora mbok tariki biaya kok ngono kuwi. Yo karepku awet tamu gede ki isine mung saka kaya ngono kuwi to. Niki isine nggih kula le hasilnya. Engko nek ana tamuku aku ngenteni tamu ki hari ini. Tamuku penting-penting, salah satunya dari DPAD, ada Bu Dewan, nanti juga ada Disnaketras. Tak laporke jenengan nek ngono kuwi rampung. Kula tak lapor dhewe. Ndak ngrepoti jenengan. Ora tenan lho ya, sik sak dompete nyogowonen Bali duite. Ora entuk ngono kuwi. Tamu kok ana Mas? Kula nuwun. Kualik ya ampun aku. Selek pengen nganu gedayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, nih Pak Amri ini dari DPAD. Iki lawange pirang-pirang ning kene ning segar. Mboten napa-napa. Assalamualaikum. Pintune udah. Nggih. Apa kabar, Mbak? Baik Ibu. Waalaikumsalam. Baik. Juli. Pak Amri. Pak silakan ditangkap nanti habis ini, Pak. Iya, siap. Ditangkap ya, Pak. Oh, ditangkap. Ya koyo nyamuk. Bapak Ibu selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Nggih, matur nuwun rawuhipun. Nika pas lho, Pak. Pas niki. Saya sedang tadi itu Nggih. Menangkap sesuatu? nika lho, Bu.
Mas Pur ternyata Kreatif bocah. dompetipun kok anu Bu, menapa tebel. Oh, Ternyata uang hasil nariki pelatihan Ya nggih. Ha niki hasilnya gelang-gelang niki. Jebule iki apa Mas? Lah iya. Ayo semeneng wae. Ya sehat semua Bapak Ibu. Alhamdulillah sehat. Selamat datang di acara yang sangat luar biasa Bu. Ini namanya adalah Arsip Menyapa. Dan gaya kita sama pemirsa kalau Arsip Menyapa biasanya Arsip Menyapa. Artinya Bu, coba ya. Kita boleh anu dulu Jackson. buka dulu Bu. Ya. Boleh deh. Ya Mas kita buka dulu ya. Ya, yuk. Selamat pagi pemirsa RBTV. Hari ini kita kembali bersua dalam acara yang luar biasa persembahan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta dan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. inilah acara Arsip Menyapa. Pisan langsung iso ya Mbak ya. Langsung, iya. Oh, Bu Rita itu dulu guru loh. Ibu J. Guru. Iya. Gitu. Loh, aku salah satu muridnya dulu. Iya, Kula aku sing guru. jaga kantin. Karena ini persembahannya DPAD, Bapak dan Ibu, kita punya salam arsip, tertib arsip ngaten nggih. Ya. Kita coba ya. Ben digenjrengi ya nek pas tertib arsip ya. Yuk. Oke, kita coba dulu. Salam arsip, Tertib arsip. Baik. Kita bersua lagi di acara ini, kita nanti akan bahas satu tema yang luar biasa tentu saja, yaitu mengenai peran DPAD DIY sebagai pembina kearsipan di daerah. Lebih-lebih pembina kearsipan di daerah. Nanti kalau misalnya Mas Pur ini nariin biaya ke teman-teman yang mau pelatihan, itu salah atau betul Pak? Tentu salah. Ah. Karena menjadi Lu Pak Amri tuh tugasnya. salahnya digeguyu loh jenengan. Mungkin senyum bagi loh. loro lho Pak. Oke banget ya, Mbak. Salah banget ya, Bu. Banget. Ya kan? Ya. Hari ini tamu kita luar biasa. Yang pertama anggota Komisi DPD DIY, Ibu Dr. Anda Rita Normastuti. Selamat pagi Bu Rita. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun Ibu rawuhipun. Tansah sama-sama. sehat ya Ibu. Tansah sehat, tansah gemuk ya, Mbak. Iya, enggak apa-apa Bu. Akan Nggak langsung apa-apa. kalau jajarnya Iya. saya. Tapi kalau beliau ini memang orang yang luar biasa. Dari namanya Rita, Apa itu? rinci dan tertata. Woi, lah tenang. Ben dijak meneh. Oke, kemudian Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Nuriyatul Maziah SOS MSE. Selamat pagi Bu Nuri. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, cantik banget Cantik Mas. banget, Iya. Nuri apa Mas? Coba lagi. Aduh, Bu ya jangan dadak. Ayo ngutip kaya. Itu gak kepean Mas. Nuri itu nuansanya selalu riang. Ternyata luar biasa, Mbak. Iya. Seket. Dimintain lagi ya. Mas tak dawak-dawak Amri, saya Amri ya. Saya salah dulu, jangan mikir. Jak omongan redosnya kaya aku ra nemu. Iya, ini yang dari DPAD adalah Bapak Nur Amri Yahya, SIP, Arsiparis dan Sewu, Arsiparis Madya, DPAD Daerah Istimewa Yogyakarta. Katanya Pak Amri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Amri? Alhamdulillah. Wes nemu urung. Urung. Aja tak paksa aku. Aku ele motor Arsiparis tak salah keping loh. Iya. Iya baiklah. Ya, Bapak dan Ibu, kita ngobrol sepertinya bercanda, tapi sebetulnya apa yang kita bawa informasi ini sangat bermanfaat ya. Salah satunya tadi kadang-kala masyarakat masih ya pemahamannya kalau pelatihan dan sebagainya itu benar nggak sih gratis atau enggak. Padahal ini negara hadir ya untuk memberikan bentuk-bentuk keilmuan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Pak Amri bisa buka dulu acara ininya Pak Amri. Kalau ketugasan Bapak kan Arsiparis Madya DPAD DIY ya. Oke, apa yang Bapak mau sampaikan dulu kalau kaitannya dengan peran DPAD DIY sebagai pembina kearsipan di daerah Pak? Ya, terima kasih. Jadi kan terkait dengan pembinaan kearsipan itu Ada instrumen ya Pak ya? Iya, kemudian dalam konteksnya yang dilaksanakan DPAD saat ini tidak bisa dipisahkan dengan aspek pengawasan. Oke. Nah, kemudian pengawasan itu sendiri kita mendasar pada keputusan ANRI nomor 130 tahun 2025 Oke. terkait dengan instrumen, kemudian tata-tata penilaian terhadap pengawasan kearsipan. Nah, dari instrumen itu kemudian ada penekanannya. Yeah. Jadi ada penekanan di aspek pengelolaan arsip dinamis atau PAD, kemudian juga
terhadap aspek sumber daya kearsipan. Terhadap pengelolaan arsip di Nangor itu sendiri itu mencakup subaspek juga. Jadi subaspek penciptaan yang mencakup dengan pembuatan arsip, ya, pembuatan surat, apakah sudah berdasar Pergub Tata Naskah Dinas atau belum. Oke. Kemudian bagaimana pengendalian naskahnya, surat masuk, surat keluar, apakah dicatat atau tidak, dikendalikan. Itu harus ya Pak ya? Iya, Oke. iya seperti itu. Kemudian terkait dengan aspek penggunaan, apakah arsip itu sudah dilayangkan atau belum kepada yang berhak sesuai dengan klasifikasi dan aksesnya. Kemudian juga aspek pemeliharaan, bahwa arsip itu ditata atau tidak, kemudian diberkaskan atau tidak, kemudian dialih mediakan atau tidak untuk arsip-arsip yang punya potensi Oke. permanen atau statis. Oke. Kemudian juga aspek penyusutan. Di sini dinilai apakah penyusutan dari arsip itu secara prosedural atau tidak. Kan ada yang penyusutannya dengan apa itu Kira-kira gitu. atau kira-kira Oh, atau bahkan asumsi mungkin, ya. musnah dengan sendirinya. Oh. Ya, hilang artinya kan. Hilang. Hilang. Oke. Apakah Ya. hilang, kemudian apakah itu karena apa? Pemusnah arsip dari apa perusahaan arsip, ya, itu kemudian juga terkait juga dengan aspek SDK. Jadi sumber daya kearsipan itu menyangkut SDM-nya, ya, apakah tersedia arsiparis seperti saya ini ya, Oke. apakah kemudian arsiparis yang ada tersertifikasi, dan juga terkait dengan pengelola arsip, ya, pengelola arsipnya apakah sudah kompeten atau belum, sudah mengikuti diklat atau belum, Oke. mengikuti BIMTEK Beda atau ya belum. Pak, arsiparis dengan pengelola itu? Beda, beda. Oh, Jadi, kalau oke. arsiparis itu kan jabatan fungsional, Oke. kalau pengelola itu pelaksana yang diberikan tugas oleh dinas mekaten. Oh iya. Maka kemudian- Semua harus tersertifikasi. Betul, betul. Maka kemudian di instrumen itu diukur. Manakala kemudian belum tersertifikasi nilainya jadi rendah. Manakala belum mengikuti diklat atau BIMTEK maka nilainya menjadi rendah. Seperti itu. Oke. Sertifikasi itu sendiri pasti ada kenapa diulangi lagi untuk dari pada tahun keberapa gitu, periode tertentu? Betul. Ada yang jelas sertifikasi ada dua macam. Ya. Satu sertifikasi untuk jabatan. Manakala arsiparis itu mau naik jenjang, mau naik apa itu jabatan, maka kemudian harus sertifikasi. Kemudian yang kedua sertifikasi teknis terkait dengan kemampuannya. Apakah sertifikasi pengelolaan arsip dinamis dan sebagainya seperti itu, harus ada peningkatan kemampuan juga di sana. Oke. oke. Jadi nggak sembarangan Nah, ya Pak itu. ya. Oh, ternyata. Sesuai namanya. Iya. Mikir ya kula Tapi, meneng. Pon. Pak Amri toh. Apa? Bagus tadi tadi. Sesuai namanya. Apa? Amri, andalan membuat rencana inovatif. Bali sik ya. Iki regane piro iki Mas? Iki? Ayo diterima meneh. Aja baiklah. Oh jadi seperti itu ya Pak, kalau kaitannya dengan ketugasan-tugasan teman-teman dari DPAD. Oh ternyata ada instrumen yang kemudian ini perlu dijelaskan ke masyarakat dan sebagainya. OPD-OPD yang ada di DIY ini semuanya juga ada BIMTEK gitu Pak ke tempat penyerangan ke DPAD? Betul. Wonten ya? Iya, jadi bahkan Bukan hanya masyarakat ya, teman OPD pun iya ya? Iya, kalau OPD itu kan terkait dengan pengawasan ini kami selalu ada sosialisasi dulu. Oke. Ya, sebelum mereka kemudian diawasi, dinilai, kemudian diukur apakah yang dilaksanakan di OPD itu sudah sesuai ketentuan atau belum. Ya. Maka kami sosialisasi dulu. Oke. Supaya kemudian instrumennya seperti apa tahu, kemudian pemenuhan bukti dukungnya seperti apa juga diketahui. Oke, oh jeh, matur nuwun Pak Amri. Nah kita sekarang ini ke Bu Nuri dulu ya. Oke. Bu Nuri kan dari Disnaketrans Betul. gitu. Disnaketrans loh, bolak-balik Iya, panjenengan mencari toh. Ini salah satunya dari Bu Nuri ini. Kalau itu mah ikut pelatihan Mas. Ini calon tenaga kerja juga. Jalur pelatihan. Calon tenaga kerja. Calon Nggak pelatih. boleh, nggak boleh ya. Ben untuk bantuan ngetor dalan Ibu. Adat karya. Adat-adatnya. Gurita berarti. Bang Petelen barang niku kula iso. Iya, Bisa. Oh panjenengan daftar toh saya. Daftar. Oh iya, oke baiklah. Bu Nuri nyun sewu, ini apa saja Bu langkah konkret yang kemudian dilakukan di Disnaketrans DIY hingga kemarin berhasil jadi instansi terbaik di bawah pembinaan DPAD DIY. Tepuk tangan dulu. Selamat tim Luar biasa. Ternyata Besok nggak programnya mudah. makin banyak ya Mbak. Ternyata nggak mudah. Nggak mudah ya. Cerita dulu dong untuk bisa meraih itu terus Bu Nuri. Ya makasih Mbak Indah. Jadi yang tentunya di awal adalah komitmen pimpinan ya Mbak Indah ya. Kita sebagai staf gitu kan menindaklanjuti arahannya pimpinan gitu, sehingga kami di sekretariat itu
bisa menyusun tim pengelola arsip yang solid gitu. Jadi ada arsiparis tadi yang fungsional, kami punya satu, kemudian tim pengelola yang di teknisnya. Jadi di dinas itu ada 10 seksi gitu. Jadi ada 10 orang yang menjadi tim pengelola gitu. Nah, kemudian kalau sudah ditunjuk itu kan harus ada peningkatan kompetensi terkait dengan pengelolaan arsip. Kami minta bantuan dari pembina arsip gitu ya, untuk kita ada kayak semacam pelatihan in-house training lah seperti itu. Jadi kemudian itu dilakukan di DPAD atau di kantor Disnaker? kami. Oh ya, jadi mengundang ya? Ya gratis, Mbak. Tinggal bersurat nanti hadir arsiparisnya. Oh, begitu. baik, Lajeng. Ajeng setelah diberikan pelatihan, kemudian kalau keseharian kan ada arsiparis kami, itu ada coaching gitu ya. Jadi evaluasi yang terus menerus. Jadi tidak hanya ketika mau ada evaluasi penilaian baru kita sibuk Kedubyakan gitu. Luar Jadi itu biasa. adalah rutinitas yang setiap hari gitu ya selama setahun. Kemudian penataan arsip itu sendiri, lantas penyusutan arsip yang rutin gitu ya, jadi tidak menumpuk gitu ya, karena bertahun-tahun itu kan PR-nya pasti banyak. Ya. Jadi kita punya target untuk penyusutan itu kira-kira tahun ini berapa, besok berapa, itu yang harus dikelola. Ini benar diklasifikasi ya? Betul. Yang harus sudah kemudian itu harus dimusnahkan memang ya? kalau belum ada pelatihan nggak bisa Mbak Indah. Oh. Berarti kantornya rame ya Bu setiap hari ya? Tadi ada coaching itu kan Meong. Orange. Kucing, Mbak. Koceng bukan kucing. Wah, karangnya. Karena belum ikut pelatihan, Mbak. Iya. Apunten ya Bu. Oke. Dilajeng Bu. Iya. Terus kemudian yang juga tidak kalah penting adalah ketika arsip sudah dikelola, tentu sarprasnya sudah dikelola, tentu ditempatkan di tempat yang terstandar. Ada anti rayap gitu ya, anti Jamur. detektor asap, detektor api dan Sebelumnya lain-lain. belum ada? Sudah beberapa tahun terakhir ini ada. Oh, Gitu, oke. alhamdulillah. Tapi kayaknya ada beberapa mungkin yang lain yang belum punya karena memang cukup ini ya jarang Mahal. gitu yang iya juga seperti itu. Sampai sekarang belum punya Bu? Kalau di Snaker sudah ada. Oh sudah. Oh iya. Makanya jadi terbaik itu ya. Oh makanya jadi terbaik ya. Jadi karena sarpras kan juga bagian yang harus dipenuhi gitu ya dalam penilaian arsip ini. Oh, jadi tadi seksinya ada 10 seksi ya untuk 10 seksi iya. untuk mereka yang Betul. melakukan ya. Ya, Jadi karena produksi arsip itu kan tiap hari ya, Ya. dan Oke. setiap pegawai juga produsen arsip gitu. Jadi memang harus kita budayakan budaya tertib arsip karena setiap pegawai itu adalah produsen arsip dan tentu ini tugas bersama gitu, tidak hanya arsiparis, tidak hanya pengelola arsipnya itu sendiri. Oke, Bu Nuri terlibat langsung di dalam itu mudah-mudahan. Ya, kalau di tim saya ketua tim gitu ya sebagai Oke. Jadi kan bisa bercerita karena beliau ada di dalamnya. Praktek langsung. Ya kan. Waktu pelatihan dan sebagainya karena kan ini kan butuh sesuatu yang lebih mendalam gitu ya. Apa komentar teman-teman yang 10 itu dan juga arsiparis yang ada? Karena rata-rata backgroundnya bukan dari Arsip arsip ya. ya. Nah, maka dari Jadi itu saya mereka, tanyakan. Pegawai gitu iya, kan, Mbak? pegawai. Kalau di kami itu kita ketugasannya pelatihan. Jadi ada instruktur pelatihan yang kemudian jadi tahu arsip, kemudian ada pengantar kerja yang biasanya tentang loker, tentang padat karya jadi tahu arsip gitu ya. Yang biasanya mendampingi LPK jadi membuka arsip gitu, Oke. pengawas dan mediator. Jadi hampir semua seksi itu kan ketugasannya berbeda-beda gitu. Akhirnya kemudian karena mereka produsen arsip ya harus juga kemudian mengelola di arsip di seksinya masing-masing. Oh, Berarti baiklah. itu bersertifikat semua, Mbak? Dengan Apa ya, ikut pelatihan nanya? dari Oh, DPA Iya, ya. ini kan memang hostnya 3 Bu. Jangan lupa tanda tangannya ya. Iya, oke. In-house training tadi Bu. Soalnya kan ada hal yang kita nggak tahu gitu loh. Oke. Iya. Jadi bukan sertifikasi, Iya. cuman ini in-house training. In-house training dari di PAD. Oh, saya tuh bayangin ya, misalnya kalau orang yang tidak bersinggungan
dengan arsip, kemudian tiba-tiba suruh mengarsipkan sesuatu, ada pelatihan, ada coaching, pasti gurunya kok yang ini kok ya kudune topeni gitu ya. Mbak Indah, Iya. sekarang itu kan arsip tidak hanya fisik ya Mas Iya, Andri iya, oke. Kita punya digital, Oke. kita Gitu. punya sistem persuratan masuk dan keluar itu namanya Srikandi. Srikandi. Jadi Oke. kita mengarsip nggak terus kita pilah-pilah itu enggak Oke. gitu ya. Jadi di fitur aplikasi Srikandi. Makanya kemudian kalau berbicara ini kita optimalisasi, usahanya itu mengoptimalisasi dari baiklah. pengelolaan Srikandi. Oke. Jadi surat masuk ditindaklanjuti, kalau sudah selesai maka harus diarsip. Oke, baiklah. Nanti kita lanjutnya, Oke. kita bercerita. Bu Rita juga belum pengantikan di sabar sini. dulu, Nanti Nggih. kita ngobrol lagi lebih detail mengenai apa saja yang kemudian dilakukan ya teman-teman dalam hal ini. Yuk, kita break sebentar. Habis ini kita kembali bersua di acara Arsip Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yurika, Arsiparis Penyelia Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Demikian semboyan terkenal yang pernah diucapkan Soekarno, sang proklamator. Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta ternyata belum banyak dipahami oleh masyarakat Jogja, terlebih generasi muda saat ini. Arsip sebagai sumber primer informasi yang merupakan bukti rekaman kegiatan atau peristiwa masa lampau yang otentik dan terpercaya belum banyak dimanfaatkan karena awamnya pemahaman tentang arsip dan budaya literasi arsip yang rendah. Sementara di sisi lain, biaya pengelolaan arsip tidaklah murah. Permasalahan inilah yang mendasari DPAD DIY membangun diorama Arsip Jogja, sebuah diorama kearsipan yang menyajikan arsip-arsip tentang sejarah Yogyakarta sejak berdirinya Kerajaan Mataram Islam hingga era keistimewaan. Sejak diresmikan pada 24 Februari 2022, diorama dituntut harus mulai membuka layanan di tengah keterbatasan anggaran, SDM, dan sistem layanan yang belum sempurna. Sebagai seorang arsiparis, mengemban tugas sebagai ketua tim kerja layanan diorama adalah sebuah tantangan, karena kegiatan ini merupakan kegiatan layanan publik baru yang rentan akan komplain. Dengan mengedepankan kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak, kami mencoba membranding diorama Arsip Jogja agar segera dikenal oleh publik, baik nasional maupun internasional, sebagai destinasi wisata edukasi pilihan di Yogyakarta. Optimalisasi media sosial sebagai media publikasi dan promosi merupakan langkah awal kami membranding diorama, karena media sosial sangat efektif untuk mempromosikan diorama Arsip Jogja dengan cepat dan mudah ke berbagai belahan dunia. Untuk itu, kami membangun Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube, serta mengembangkan website sebagai situs informasi dan etalase digital. Strategi branding yang kedua adalah menggalakkan kegiatan wisata arsip. Wisata arsip adalah kegiatan mendekatkan arsip kepada generasi muda yang dikemas dalam bentuk wisata. Mengambil destinasi-destinasi yang berkaitan dengan sejarah Yogyakarta, seperti Museum Ulen Sentalu, Keraton Yogyakarta, dan Pura Paku Alaman, dilanjutkan kunjungan ke Depo Arsip DPAD DIY, dan terakhir ke diorama Arsip Jogja. Keterbatasan anggaran wisata arsip memotivasi saya untuk melakukan strategi branding yang ketiga, yaitu penawaran kerjasama paket outing kelas bagi pelajar dan mahasiswa. Paket outing kelas berkonsep Tour de Arsip meliputi Tour Diorama Arsip Jogja dan Tour Pengelolaan Arsip Statis yang meliputi pengolahan, alih media, restorasi, dan layanan arsip. Dengan paket outing kelas Tour de Arsip, pelajar dan mahasiswa dapat belajar arsip sejak dini dengan cara yang asik. Usaha yang kami lakukan dalam membranding diorama tidaklah sia-sia. Data menunjukkan kunjungan diorama semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah pengunjung diorama tahun 2023 sebanyak 26.616 orang dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 35.747 orang, di mana 66% didominasi oleh pelajar dan mahasiswa.
Seiring meningkatnya kunjungan ke diorama, jumlah pemanfaatan arsip juga mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2024, jumlah pemanfaatan arsip mencapai 277.368 nomor arsip. Diorama Arsip Jogja juga diapresiasi oleh komunitas jelajah dan Kementerian Kebudayaan RI sebagai peraih Anugerah Purwakalagra Indonesia Museum Award 2024 kategori Museum Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip DIY. Saya sangat mendukung keikutsertaan Saudari Yurika dalam ajang pemilihan Arsip Paris Teladan Nasional tahun 2025. Dan tentunya Saudara Yurika telah banyak berinovasi dan memberikan ide-ide kreatif dalam membranding diorama Arsip Jogja sebagai destinasi wisata edukasi dan dalam upaya meningkatkan pemanfaatan arsip statis. Terima kasih, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara yang dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. inilah Arsip Menyapa. Yeay. Ada berita, ada Bu Nuri, ada Pak Amri hari ini. Tadi senang banget ketika kita ngobrol sama Bu Nuri Betul. juga. Ada kaitannya dengan bagaimana mencapai prestasi tertentu ya. Tapi karena ini juga kemudian DPAD bersama dengan Disnakertrans Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan coaching, memberikan pelatihan, in-house training, bahkan sampai sangat serius sehingga kemudian mendapatkan prestasi. Jadi sebetulnya dari segala usahanya ada juga penilaian yang baik gitu. Nggak sia-sia lah usahanya. Alhamdulillah. Pantesan cerah ceria gitu Nah, ya. iya. Oke. Nah, sekarang kita mau tanya dulu ke Bu Rita ya. Ibu Rita Normastuti, dokteran dari Normastuti. Ibu Rita ini anggota dewan kita. Ibu, ini DIY kan memiliki perda ya, Bu. Perdanya nomor 5 tahun 2018 tentang penyelenggaraan kearsipan. Ini fungsi pengawasan dewan terus Bu. Ya. Jadi anggota dewan sendiri fungsinya itu kan 3 ya. Kita tugasnya ada legislasi, termasuk membuat perda itu. Perda nomor 5 tahun 2018 tentang penyelenggaraan kearsipan. Ya. Kemudian yang kedua budgeting. Ya. Jadi anggaran. Kalau kita nggak menganggarkan, pasti perda itu juga nggak akan bisa jadi. Ya. Yang ketiga adalah pengawasan. Ya. Ya, pengawasan ini fungsinya diantaranya adalah bagaimana kita bertanya atau mengawasi apakah Perda nomor 5 tahun 2018 ini sudah berjalan dengan baik. Nah, caranya pasti ada kita komunikasi ya dengan pihak-pihak terkait, bisa juga dengan masyarakat. Nah, dalam kita pengawasan itu adanya perda ini kita sosialisasikan dulu. Jadi setiap bulan itu anggota DPRD itu ada program bertemu dengan masyarakat yang namanya sosialisasi perda. Sebenarnya sosialisasi perda ini masing-masing OPD boleh mengusulkan kepada komisi-komisi yang menjadi mitranya untuk bagaimana kita ini pada saat sosialisasi perda membawakan atau menyampaikan perda yang berkaitan dengan OPD-OPD yang ada. Oke, jadi kalau tempatnya Pak Amri boleh komunikasi dengan dewan gitu ya? Kalau tidak, ini kan kita ini bebas. Mau pilih perda yang manapun kita bebas. Sehingga mungkin ada perda yang tidak sempat terpilih oleh anggota dewan pada saat sosialisasi perda. Ya. Kemudian perda ini dalam perjalanannya pasti nanti dari masukan OPD, masukan pihak-pihak terkait yang menggunakan yang terkait dengan perda, pelaksanaan perda ini, ada masukan-masukan apakah ini sudah bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta, terutama misalnya tentang kearsipan. Nah, jika belum, bisa ada usulan melalui panitia khusus. Pansus, karena pansus itu tidak hanya merancang peraturan daerah, tetapi juga bisa mengawasi peraturan daerah yang ada. Sehingga nanti ada pansus pengawasan perda yang ada.
Nah, misalnya dari DPAD ini mengusulkan ini ada Perda nomor 5 tahun 2018 perlu ada yang direvisi. Seperti itu. Nanti kita adakan kita bentuk pansus melalui rapat paripurna. Nah, pansus ini nanti tugasnya fokus mengulik pasal-pasal dari yang ada di Perda tersebut. Jadi kalau ditanya efektif atau belum, yang paling tahu adalah pengguna Perda tersebut. Oke. Gitu. Jadi justru penggunanya itu yang akan komunikasi ke anggota dewan ya? Iya. Apakah ini sudah efektif atau belum? Ya, Oke. kemudian diberikan masukan, kemudian kita rancang anggaran lagi untuk misalnya Perda besok ada salah satu pengawasannya atau salah dua atau salah gitu ya. Tidak selalu usulan Perda yang baru, bisa Perda yang sudah ada untuk dievaluasi kembali. Karena mungkin berjalannya waktu itu kebutuhan di masyarakat itu sudah sangat dinamis. Oke. Ya, Baik. seperti misalnya digitalisasi ini sudah maksimal atau belum. Ini kan cepat sekali Mbak perkembangannya. Nah, nanti dari OPD kalau arsip ini kan semua OPD berkaitan dengan arsip ya, Mbak Nuri. Nah, itu bisa memberikan masukan. Ini perlu direvisi, perlu ada pengawasan lagi gitu untuk dimasukkan pasal ini. Nah, nanti kita bahas proses awal lagi Mbak. Kita bahas satu persatu. Jadi Di artinya bagian mana. dibahas satu persatu bisa atau ditambahkan pun bisa ya? Iya, Seiring dengan pada perkembangan saat kita zaman. bahas Ya. itu nanti usulan penambahannya di mana Oke. gitu, tetap harus melalui yang sudah efektif atau mungkin ini tidak produktif atau tidak banyak Bisa dihilangkan. bisa dihilangkan seperti itu. Saya ke Pak Amri ya sekarang yang termasuk Bu Nuri jadi satu ya. Boleh. Menurut panjenengan berdua ini representasi dari institusi pasti ya. Sudah cukup belum Perda kita yang ini, Pak? Untuk saat ini barangkali mungkin masih cukup memadai ya. Oke. Hanya saja karena satu tadi Perda ya biasanya berlakuannya panjang. Tapi kalau untuk yang turunannya biasanya pergub ini kan sangat teknis kemudian ya. Maka kemudian tadi Pedoman betul disampaikan pelaksanaan Ibu ya, Pak. tadi. Jadi misalnya tentang digitalisasi arsip. Ini sudah beda ya di konteksnya ketika tahun 2018 kan belum ada Srikandi. Iya. Oke. Dan sekarang sudah ada Srikandi maka kemudian turunannya yang berupa pergub itu memang harus segera mungkin ada revisi. Oke, iya baik. Ada sesuatu juga yang harus ditambahkan gitu ya, karena sekarang sudah ada Srikandi itu. Jadi memang ada Perda, kemudian pedoman melaksanakan. Jadi ini melaksanakannya gimana nih Perda ini? Nah, itu dengan pergub, Mbak. Pergub, ya. Oke, baiklah. Bu Nuri mau menambahkan soal yang ini? Ya, sepakat Mbak Indah. Jadi di evaluasi pengalaman kemarin ya Mas Amri ya. Jadi evaluasi untuk yang pelaksanaan 2025 ini kan muncul Srikandi tadi. Nah, dengan munculnya Srikandi ini kan jadi variabel yang dievaluasi juga baru gitu kan, sehingga kami di OPD juga agak-agak panik gitu. Sehingga mungkin ya tadi perlu review gitu ya pergubnya yang memang secara teknis Srikandi ini butuh yaitu kesinambungan lah dalam pemakaian sampai dengan pengarsipannya gitu. Oke. Sehingga ini menjadi budaya arsip yang baru gitu ya dengan digitalisasi. Ya, ini mumpung juga didengar langsung dengan anggota dewan kita gitu ya, bisa menjadi masukan bagi teman-teman yang lain gitu yang ada di Komisi D dan Mbak, sebagainya. tapi saya tanya dulu ya, paniknya itu tadi kenapa Mbak? Variabel penilaiannya baru gitu. Indikator-indikator Iya, terutama dengan penyelesaian arsip di sistem Srikandi gitu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan aplikasi tersebut. Gitu. Oke. PR-nya Tapi jadi kan banyak. memudahkan toh itu menjadi. Betul, hanya karena aplikasinya baru dan dengan berbagai versi ya Mas Amri ya waktu itu berproses gitu sampai versi yang kesekian gitu kan. Jadi kita yang terbaik misalnya gitu ya. Jadi arsip kami itu ada PR berapa gitu ya menumpuk gitu di Sehingga harus Srikandi. disesuaikan. Kita selesaikannya cukup butuh waktu. Ya, oke baiklah. Ya. Oh, acara ini bermanfaat. Bermanfaat. Nah, ini komunikasi langsung kok. Kita diam aja, Mo. Nggih. Pesen kula nggih meng sabar enten rembug dirembug. Terus ada yang hasil dibagi gitu. Ya bener, tapi tadi pemakaian Srikandi dan sebagainya efektif ya Bu ya untuk kerja penyiaran kaitannya dengan arsip. Kita bisa mengelola arsip di mana saja gitu ya. Kalau sudah menyelesaikan, ketika misalnya saya hadir di Setwan rapat, Bisa. ini sudah langsung kita selesaikan, kita hasil bisa diupload di situ, kemudian proses sudah kita selesaikan tuh bisa Tidak harus di kantor nengkluk gitu ya Mbak. Oke. Gitu, Mbak. Jadi ini era sekarang memang sangat efektif ya penggunaan produksi itu. arsip juga bisa di mana saja. Oke. Membuat surat gitu ya, sudah jam pulang kantor ternyata ada orderan. Oke. Kita bisa
akses semuanya gitu. Bahkan disposisi ya Mbak ya. Iya, disposisi disposisi pimpinan di semua. luar kota juga bisa disposisi. Iya, iya. Jadi udah mungkin nggak perlu bisa ada ditindaklanjuti ketentuan gitu ya, ya. ada ketentuan terkait PLH, PL segala itu Jadi mungkin ini barangkali perlu ASN nggak diatur bisa lebih endo lanjut. lagi. Nggak bisa endo. Ya, oke. Ya menghindar apa sih mas endo tuh ya gitulah. Nah, pokoknya iya, ya, endo, oke. endo. Nggak bisa endo lagi ya. Baik, ini yang kita juga punya curiosity yang tinggi adalah gimana caranya Disnaker Trans DIY ini mengelola dan memelihara arsip strategis. Misalnya dokumen-dokumen kelulusan Iya. atau kemudian sertifikasi pelatihan kerja Iya. ini agar mudah diakses Bu Iya. Nuri. Jadi salah satu tugas utama di Disnaker ini kan menyelenggarakan pelatihan gitu. Ya. Jadi arsip vital tadi ada sertifikat peserta pelatihan, ada sertifikasi kompetensi dari peserta tadi, ada dokumen masing-masing peserta gitu ya. Awalnya itu kita sudah digitalisasi tadi itu Mbak. Jadi kita punya sistem informasi Sibukin namanya, buku induk ketenagakerjaan. Tapi khusus pelatihan. Jadi Sibukin. ketika kami menginformasikan ke masyarakat bahwa dibuka pelatihan menjahit gitu misalnya, mendaftar di situ, berproses menjadi peserta di situ, ada database di situ, kemudian sampai penerbitan sertifikat pelatihan. Oke. Gitu. Jadi sudah terdokumentasi di situ. Kalau yang tadi sertifikasi kompetensi gitu ya, ini dikeluarkan oleh LSP Oke. atau BNSP Ya. gitu ya, sesuai dengan kejuruannya ya, yang di mana yang ada gitu. Kita memfasilitasi peserta tadi, kita sampaikan ke mereka untuk disertifikasi gitu. Jadi karena sertifikasi yang mengeluarkan lembaga lain tentu dokumentasinya di sana gitu, atau Oh, di LSP itu? melegalisasinya di sana, iya. Oke. Tetapi kalau ini bagian dari yang difasilitasi oleh Disnaker Disnaker Trans. Trans, tentu kami punya arsipnya gitu ya. Oh. Kita mengirimkan berapa Meskipun peserta. tadi melewati Disnaker Trans, tapi semua Iya. data ada di LSP itu. Betul. Oke, baik. Tapi kalau yang di internal kami pelatihan, bukan yang sampai sertifikasi kompetensi, kita ada semua di sistem. Oh. Jadi bisa sewaktu-waktu kita cari, misalnya, oh kemarin kok sertifikasinya hilang gitu Iya, ya, sertifikatnya pelatihan. Itu kita bisa panggil lagi, arsipnya ada. Oke. Masuknya pertama apa Mbak kalau Betul. nyari itu? Apa yang harus dimasukkan? Kita Nomor. semua by NIK Bu, jadi Jadi setiap NIK-nya ya? jadi setiap peserta memiliki akun gitu. Jadi Disibukin itu tadi ya? betul, jadi sampai dengan menjadi alumni Ya. gitu kan kita bisa tracing gitu. Jadi Oke. alumni kita tuh ada berapa sih? Oh, Kemudian oke. pendaftar itu kan biasanya lebih banyak dari yang kuotanya Ya. gitu. Jadi kita anggap itu waiting list gitu ya. Oke. Yang itu kemudian menjadi salah satu, kalau kita berbicara dengan Bu Rita yang budgeting tadi, Bu Rita ini loh. Usulkan lagi. Ternyata waiting listnya Iya, sekian. iya, yang belum bisa kita fasilitasi. Tolong dong, Tolong gitu dong. kan. Oke, oke, Nah, oke. jadi pentingnya apa sistem informasi tadi itu sampai seperti seperti itu. itu. Jadi datanya pun bisa kita pakai juga untuk Oke. tidak hanya soal arsipnya, tetapi bahkan sampai tadi perencanaan. Oke. Kalau lulusannya terpantau nggak Mbak? Terpantau Ibu. Terpantau Oke. ya? Iya. Jadi penerima anggarannya pasti keterpantau juga ya, karena tadi kan menggunakan anggaran Betul. negara. Supaya efektif atau tidak gitu kan kita Oke. bisa Iya, bisa dipantau. Selama ini kalau menyelenggarakan pelatihan dan sebagainya itu selalu full. Full. Oke. Bahkan waiting list ya. waiting list Mbak. Oh, iya. Oke. Dan pelatihan kita tuh sebenarnya tidak hanya dari APBD Mbak. Jadi ada yang APBN Dekon, kemudian ada Jadi yang langsung dari kementerian ya? dari kementerian, terus kemudian kementeriannya juga tidak hanya yang tenaga kerja, kadang dari sekarang kan yang PMI kementeriannya berbeda, itu kita kerjasamakan juga, atau dari BNN dan yang lain-lain. Oke, Jadi oke. Sesuai dengan fokusnya. mereka fokusnya di Iya. mana, ada yang perempuan, ada yang anak, ada yang Oke. disabilitas, kita Ya. bisa kerjasamakan karena kita punya Disesuaikan dengan ruangan, kementeriannya. punya instruktur gitu ya, tetapi ke operasional bahan ini kan butuh ya, butuh anggaran gitu. Ketika tidak ada di kami, maka lembaga-lembaga lain bisa kerjasama Menyelenggarakan dan dengan kerjasama ya. Betul. Oke, baiklah. Jadi bisa dari segala lini. Tapi yang Betul. pasti pintu masuknya tadi ininya sibukin ya. Sibukin. Jadi masyarakat bisa buka itu. Bisa. Oke. Ben rambut calon ibu mau mas, senane kok nyalo-nyalo. Oke toh. Iya toh. Oke. Nah, kreatif. Sedikit lagi sebelum kita break dulu, kita tanya ke Pak Amri sebentar. Terus bentuk-bentuk koordinasi ya Pak, yang kemudian dilakukan DPAD dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di tingkat kabupaten kota, ini ada juga Pak? Ada, Ya. ya. Jadi kan apa itu mendasar pada pasal 8
Undang-Undang 43 2009 tentang kearsipan. Ya. Di ayat 2 itu menyebutkan bahwa pembinaan arsip provinsi itu dilakukan oleh LKD provinsi. Oke. Ya, sekaligus pembinaan ke pencipta arsip nyangkut itu dan pembinaan ke LKD kabupaten kota. Nah, berbicara tentang pembinaan dan koordinasi ke LKD kabupaten kota tidak terlepas dari fungsi pengawasan juga. Jadi kami tidak bisa langsung ke masyarakat karena itu bukan kewenangan kami. Kewenangannya ada di LKD kabupaten kota. Nah, kami koordinasinya dengan LKD kabupaten kota. Nah, kemudian kami mengawasi juga ke kabupaten kota dari aspek kebijakan yang dibuat 4 pilar kearsipan ya, mulai dari tata cara dinas, klasifikasi arsip, kemudian JRA ya, itu kami pantau bagaimana pemberlakuannya. Kemudian juga terkait dengan aspek pembinaan, bagaimana LKD itu membina sampai ke kalurahan, ya, sampai ke kapanewon, kemanten begitu, itu kami pantau. Jadi kemudian kami memastikan bahwa tertib arsip itu sampai ke masyarakat. Oh, ya. Seperti itu. Jadi juga, memang berjenjang ya? Betul sesuai kewenangannya. Ya. Jadi kemudian juga termasuk di saat ini kami menjadi tim di tim reformasi kalurahan. Oke. Ya, kemudian kami di DPAD itu terkait dengan target bahwa di kalurahan di tahun 2027 sudah harus ada arsip sejarah desa. Arsip citra desa. Citra desa. Nah, Ya, oke. ketika kelurahan itu bukan kewenangan kami, maka koordinasinya ke LKD kabupaten kota. Oke, Bisa baik, seperti Pak. itu. Ya, baik. Ini dari segala lini sebetulnya kearsipan ini menjadi konsentrasi ya. Sehingga kemudian ya siapapun di antara teman-teman yang ada di aparat pemerintahan ini semuanya ya monggo untuk tertib arsip ya. Dan gak hanya itu, sebetulnya masyarakat seperti kita juga akan tertib arsip. Dimulai dengan bagaimana keluarga kita, kemudian kalau misalnya berhubungan dengan pelayanan masyarakat ya harus ada pelatihan, ikutan coaching dan sebagainya. Ini menarik sekali. Satu edisi lagi kita nanti, satu sesi lagi kita akan bicara masalah ini. Sabar dulu, monggo silakan munjuk rumiyin Bapak dan Ibu. Kita kembali sesudah jeda pariwara berikut ini tentu dalam acara Arsip Menyapa. Bila kau sanggup melupakan dia, biarkan aku hadir dan menatap ruang hati yang tertutup lama. Jika kau masih ragu untuk menerima, biarkan hati kecilmu bicara, karena ku tahu kedatang saja. Kau jadi bagian hidupku, kau jadi bagian hidupku. Takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biarkanlah terjadi, wajar apa adanya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Saya Minggu Pinanito, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Hari ini merasa gembira bisa berkunjung ke salah satu yang sangat terkenal, yaitu diorama di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari ini betul-betul sebuah kesempatan saya bisa melihat sebuah sejarah, cerita yang berisi
ataupun yang bersumber dari arsip-arsip yang luar biasa. Jadi kalau kita berbicara Yogyakarta di zaman Hindia Belanda, ternyata arsip-arsipnya dengan tulisan-tulisan pada zamannya itu ada semuanya. Jadi bukan sebuah cerita atau diorama yang tanpa dasar, tapi betul-betul memiliki dasar yang kuat, yaitu arsip-arsip yang otentik. Diorama Arsip Jogja menyajikan perjalanan panjang sejarah Yogyakarta. Penasaran? Ayo ke Diorama Arsip Jogja di DPAD Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya pemirsa, saya Indah Ardina bersama dengan Kursi Banjir. kita masih ada dalam sebuah acara persembahan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta dan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. inilah Arsip Menyapa. Yeay. Ya baiklah, tadi ketugasan DPAD Pak Amri sudah jelaskan ke kita, Bu Nuri. Oke. Ini salah satu pengguna sebetulnya ya Bu ya, kalau kaitannya dengan bagaimana kearsipan dan lain-lain, kerja bareng dengan DPAD, dan ini salah satu aja sebetulnya OPD yang lain juga melakukan hal yang sama. Kebetulan karena Bu Nuri dan dinasnya ini sempat berprestasi juga kemarin, sehingga ngobrol di sini lah. Siapa tahu pemirsa mendapatkan insight gitu ya Bu dari yang sudah dilakukan. Tapi bagaimana peran anggota dewan? Tadi Bu sudah katakan anggarannya oke sudah. Kemudian regulasinya sudah. Meskipun tadi misalnya ada di pergubnya nih mesti ditambahin lagi gitu ya. Udah sampai ke Ibu. Bagaimana ke masyarakat? Ibu juga pasti bertanggung jawab ya Bu ya. Karena Ibu kan sering sosialisasi soal perda dan sebagainya. Yang perda ini sampun ya Bu? Sampun nanti Bu? Saya pernah. Ya. Pernah ya Bu ya? Pernah. Oke. Masyarakat responnya gimana Bu? Responnya dia senang ya, karena kadang kita ini sebagai anggota masyarakat, personal lah ya, sebagai orang gitu. Kadang-kadang kita melupakan bahwa arsip itu penting. Contoh misalnya hal sederhana, iki harus memperpanjang STNK, ya kan ki? Golek kan, bingung. Surat BPKB-nya nggak ya, ada. BPKB-nya nggak ada. Kalau BPKB kan mungkin 5 tahun tahunan, sekali iya. gitu ya. Tapi ada saat 5 tahun sekali BPKB-nya neng di, misalnya gitu. Ternyata sekolah. Ya, ternyata sekolah nomor ya. lali apa gitu. Terus misalnya ijazah, ya Mbak. Ijazah habis dilegalisir, lupa lagi memasukkan ke dalam tempat arsip pribadi kita. Ya sesok wae gitu. Ternyata Akhirnya pada hilang, saat kesingsal. ketumpuk-tumpuk atau apa ketelingsut kalau kita ya Mbak. Nah, itu kita goleki lagi. Jadi pada saat saya bersama dengan masyarakat itu banyak waktu ya, kita banyak kesempatan kita itu bersama masyarakat, bisa pada saat reses, bisa pada saat sosialisasi. Sosialisasi itu pun bisa kita sosialisasi fokus khusus tentang perda, bisa sosialisasi tentang program-program bersama dinas-dinas. Karena misalnya seperti Mbak Nuri ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, beliau punya padat karya, kita harus sosialisasi padat karya itu seperti apa dan lain sebagainya. Caranya minta ke dewan bagaimana, mintanya kan ke dewan gitu ya, kan aksesnya gitu. Pada saat kita bertemu dengan masyarakat, hal-hal seperti ini yang kelihatannya sederhana tetapi ternyata sangat penting, itu bisa kita sampaikan. Seperti beberapa hari yang lalu saya malam-malam bertemu dengan masyarakat, diundang pas acara arisan bulanan. Ini warga Mbak, jadi cuma RT gitu kan. Ngobrol ya lesehan gitu. Ngobrol-ngobrol. Mereka bertanya-tanya, kemudian saya juga sambil ngecek, ini ke aspalnya, ini kok dalane ini kok saking Burita. Nah, hal-hal seperti itu. Kemudian kita selipkan hal-hal misalnya bagaimana mengarsipkan, termasuk tim saya, warga mana pernah minta apa, kapan. Itu kan kita harus tahu Mbak, ya kan? Jadi arsipnya juga harus keren ini. Iya, Kalau enggak kita nanti juga harus usulan kan. warga kesingsal. Nah, warga pun juga harus begitu mengarsipkan proposal dan lain sebagainya. Nah, jadi kita mulai dari keluarga lah, dari kita sendiri. Dan termasuk dari tim Ibu ya? Dari tim saya, karena begitu dia harus siap menjawab. Saya tanya, Mas, saya diundang kan di sebuah wilayah, saya tanya, Mas, ada proposal nggak di sana? ini pernah dapat apa? Supaya kita ngomongnya ke masyarakat tuh, dia langsung buka kan digital tadi Mbak. Sekarang kan gampang ya Mbak. Dia buka.
Bu, tahun 2024 Ibu pernah ngasih dapat, ini? Ini yang sekarang kita duduknya kan di jalan Mbak, kita Oke. di emperan ya. Oh. Ini program dari Ibu. Ini nilainya berapa Mbak? Mas, 200 juta Bu. Nah itu kan kita bisa ngomong, artinya dia punya arsip. Oke. Kalau dia sewaktu-waktu saya tanya tidak bisa menjawab, nah saya ketemu masyarakat kan juga bingung saya. Nggih. Saya pernah dibantu, seberapa, saya pernah memberikan bantuan kepada mereka apa, mereka sekarang butuh apa, itu kan harus jelas sebagai seorang wakil Rakyat. gitu. Oke. Jadi hal-hal seperti itu kita sisipkan, kita sampaikan bahwa pentingnya arsip. Memang tidak bisa selalu Pak Amri bisa kita menyampaikan hal-hal seperti itu. Tapi selalu bisa kita ingatkan. Oh ternyata, nah ini contoh loh gitu. Pada saat saya tanya dia langsung. Contoh misalnya, suaraku ini piro Mas, Nah. gitu loh. Nah, karena kita bisa hadir sebagai wakil rakyat, itu kan karena memang dipilih kan. ya. Jadi kita harus punya data. Suaraku kemarin di sini berapa? DPT-nya berapa? Nah, DPT-nya berapa? Seberapa kita seperti itu. Mereka butuh apa gitu. Kemudian untuk pemberdayaan masyarakat apa? Kita komunikasi sama Mbak Ruri. Oh, ternyata ada lulusan-lulusan STM, Ya, fasilitasi STM, dong, SMK pelatihan gitu dong. ya, yang belum sempat mendapatkan pekerjaan. Mungkin kualifikasi dia ada hal-hal yang belum dipenuhi. Oke. Maka kita bilang ke Disnaker Trans, Oke. kapan ada pelatihan, boleh tidak. Termasuk misalnya ada warga saya yang dapat ada waktu itu pelatihan menjahit ya Mbak. Itu luar biasa Mbak. Dapat mesin jahitnya. Oke. Kemudian pelatihan selama 26 hari kalau nggak salah. Itu anggarannya cukup besar. Oke. Kalau kita tidak sampaikan kepada masyarakat dengan baik, kemudian kita pantau, kita awasi, bisa nanti setahun kemudian kita datang, mesinnya wis ora eneng ya kan Mbak? Nah ini kan yang tidak boleh. Mesinnya pun belum laku ten pasar. Nah, ini kan nggak boleh karena tujuannya adalah meningkatkan Ya, ya. kesejahteraan masyarakat. Oke. Seperti itu. Iya, ini sustainability ini penting Iya. ya. Jadi ternyata kalau sudah ada pelatihan, sudah dibantu mesin jahit dan sebagainya, ternyata habis itu gue ada semua. Oke, jangan sampai seperti itu Jangan ya. sampai kasihan dinasnya nanti. Iya betul. Nggak betul, selesai-selesai ya, Bu. Makanya arsipnya itu harus kuat ya. Jadi bisa Iya. ngecek nih Mas Pur, mesin Wis jahit, tahu. mesin obras. Nggak boleh 2 tahun Nggak berturut-turut boleh. Mbak. Berulang. Jadi saya sudah minta di wilayah itu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi punya data. Saya usulkan lagi pada orangnya beda. Oke. Ya, tapi wilayahnya masih sama. Nggak boleh. Nggak boleh. Apa Ya, mungkin pemerataan betul. Mbak Endah njaluk ngecor. Wah, itu di dapilku. Wah. Gitu ya. Panjenengan kok makjul. Jelas nyindir siapa, Mas? Oke, Inje Bu. Jadi di segala lini sebetulnya arsip penting ya. Ibu Ya, mau katakan penting. itu bahwa tadi sosialisasi, iya ini salah satu yang kemudian pernah disosialisasikan. Bahkan Ibu cerita sendiri bagaimana pengalaman Ibu tentang arsip Mungkin kita itu. pernah punya pengalaman yang sama ya. Yang Iya. sama itu Kenapa dalam itu? arti mungkin yang kita cari berbeda. Oke. Tapi pada saat ini kok kita bingung salah-salahan. Aha. Pengen gitu kan. Ternyata dari arsip itu yang akan bicara. Ya. Oh ya, oke baiklah. Kalau kembali saat masyarakat membutuhkan legalisasi atau bukti kompetensi, ini terus Ibu dari menjelaskan itu. Ya, kita buka lagi tadi, Oke. sibukin tadi gitu. Oke. Registrasinya kan ada, sehingga kalau yang tadi sertifikat itu bisa kita akses lagi. Cuman kalau yang tadi dikeluarkan oleh LSP, BNSP itu Ini orang langsung. harus akses ke sana. Betul. Tapi ada catatan kan dari tempat Ibu Iya, bahwa bisa- ini bisa diselenggarakan kita kapan, berarti rekomendasikan. LSP-nya mana gitu. Betul. Karena banyak LSP yang kerja sama di Disnaker Trans Iya, ya, iya. pasti nggak hanya satu ya. Kalau yang kerjasama tadi yang kita fasilitasi pasti ada arsipnya. Sampai berapa tahun itu masih ada? Retensi itu 10 tahun ya Mas Amri ya? Ya. Sampai 10. 10 tahun ya. Jadi kalau ini 2026, dari 2016 masih ada. Betul. Oke. Berarti yang sebelum 2016 kalau mau cari di mana? Sudah kita arsipkan, tetapi kemudian ini menjadi bagian yang sudah bukan arsip aktif lagi. Oke. Gitu. Statis gitu Iya, ya. sudah Oh, statis. tapi bisa dilihat. Bisa dilihat. Tapi tetap ke Disnaker Trans? Betul, Oh ya masih, baiklah. masih. Ya oke. Ya ini perlu dipahami oleh masyarakat ya. Kan ada ilmunya, Iya. jadi supaya orang otot ngeyel Nah, gitu. iya.
Mas. Kok ada padu dhewe. Kok harmonis sih. Iya baik, Mas Panjenengan tanya dulu ke Pak Amri ya. Tadi kan sudah koordinasi dengan kabupaten kota sampun ya, jadi semua melakukan itu. Mereka juga punya program, tapi juga koordinasi dengan yang DIY. Jadi sebetulnya ini pun kroyok bareng-bareng ya, dalam arti yang baik gitu. Lalu tantangan terbesarnya apa Pak Amri kalau kita bicara soal kearsipan dan sebagainya? Jadi nyambung dengan sampaikan Bu Nuri, komitmen pimpinan tadi ya. Memang seperti itu. Jadi termasuk juga pada hal yang baru, digitalisasi arsip itu, penerapan Sri Kandi barangkali ya. Itu juga komitmen pimpinan sangat berpengaruh. Jadi ada mungkin sebagian yang masih merasa bahwa beralih ke elektronik itu menjadikan kurang nyaman ya. Ada ancaman, mungkin ada kebocoran informasi. Kemudian juga ada ancaman justru akan memperlambat manakala terjadi gangguan jaringan, gangguan aplikasinya sendiri. Ras misalnya gitu ya. Seperti itu. Sehingga kemudian juga ada keraguan-raguan bagi pimpinan. Maka kemudian ini yang sempat ada yang gitu ya? Ya. Ada yang kemudian dalam penyampaian ke pihak lain itu dicetak lagi ya, dicetak jadi penyampaiannya dengan fisik, ya seperti itu. Jadi efisiennya nggak tercapai seperti itu. Double. Jadi tadi komitmen pimpinan untuk situ, padahal kan secara aplikasi sudah menjamin ya, sudah menjamin manakala rahasia ya, yang mengirimkan dan menerima saja yang kan bisa membaca, yang lain pihak lain, betul, pihak lain ini tidak bisa membuka seperti itu. Nah, kemudian seperti ini ya, sedangkan beralih ke digital itu sudah menjadi sebuah keharusan ya untuk tuntutan kecepatan, tuntutan kemudian transparansi dan sebagainya. Sehingga kemudian memang ini menjadi kendala juga manakala sebuah perangkat daerah secara komitmen pimpinan belum menuju ke sana. Satu itu. Yang kedua, satu hal itu terkait Sri Kandi juga misalnya, itu kan suatu hal yang bisa dipelajari. Tapi ada mungkin beberapa SDM yang mungkin barangkali enggan untuk belajar. Sebenarnya karena banyak faktor ya, misalnya sudah hampir pensiun misalnya, tukang 3-4 tahun tambah mungkin saya nganggo Sri Kandi kowe wae. Seperti itu. Ada yang seperti itu. Jadi itu menjadi kendala juga bagi kami. Komitmen pimpinan ya. Memang karena penentu kebijakan itu sangat ya menentukan seperti apa mau dibawa kemana gitu ya. Iya. Matur nuwun Pak Amri. Ini kok curhat no betul? Bu Nuri punya pesan-pesan tertentu yang memudahkan dan sebagainya, Bu? Ya, kalau terkait arsip ini tidak hanya tugasnya arsiparis, jadi semua itu kita punya peran masing-masing gitu ya untuk mengelola arsip. Yang kedua terkait dengan arsip yang kita produksi setiap hari. Jadi untuk menyelesaikannya itu juga tidak menunggu di akhir tahun. Jadi ini berlangsung terus-menerus selama 1 tahun gitu. Tidak hanya ketika pada akhirnya kita mau dievaluasi kita baru grobiakan tadi. Lantas Sarpras yang juga tidak boleh lupa adalah SDM. Kita terus-menerus tadi yang update tadi juga harus kita update lagi gitu. Dan yang terakhir kadang kita lemah terhadap dokumentasi. Jadi kita mendokumentasikan proses-proses tadi ketika bila mana kita dievaluasi tadi dokumentasi terhadap proses dari awal sampai akhir kita ada datanya gitu. Jadi tidak mencari-cari lagi. Ini bukan soal arsipnya tapi sebagai pengelolaan arsip. Jadi dokumentasi itu juga penting. Jadi proses pengelolaan arsip. Jadi saya kira itu semua sudah selesai lah tugas kita soal kearsipan. Repot tuh biasanya hanya di awal ya. Kalau kemudian kita sudah biasa rutin, sudah menjadi budaya. Betul. Ala bisa karena biasa tuh bener deh. Tidak silakan dicoba. Iya. Tidak mencoba menunda-nunda ya segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Tapi selain OPD sebetulnya masyarakat juga boleh ya kalau misalnya mau ada pelatihan apa gitu ke DPAD ya, undang untuk ngobrol-ngobrol, sharing session bisa, gitu kalau kita karena bicara soal layanan kami konsultasi dan sebagainya terbuka. Baik. Termasuk barangkali mungkin melihat hasil-hasil olahan kami saya di Urama Arsip, silahkan. Kemudian cara-cara mungkin ya pengelolaan arsip yang sederhana, betul. bisa informasi. Ini manfaat arsip juga ada ya. Restorasi arsip yang sudah kena raya, sudah lembab. Kami ada layanannya juga. Ada layanan. Baik Pak. Dan itu gratis.
Oh, oke. Gratis, Pak. Gratis ya. Aneh-aneh. Ya, oke. Bu, apa yang mau pesan? Bu? Pokoknya nek gratis yang bayar tuku bakmi gitu. Moga, Bu. Ya, kalau saya mengajak masyarakat, kita mulai dengan diri sendiri, bagaimana mengelola arsip-arsip kita. Ya, jangan sampai di rumah kita sendiri kita kebingungan mau nanya orang lain. Karena di rumah kita ya kita yang harus mulai mendokumentasikan, menyimpan arsip itu dengan baik. Ya. Buatlah satu tempat apapun, tidak harus sesuatu yang mahal, tetapi yang jelas harus dipikirkan keamanannya. Dari lembab, rayap, dan lain. Saya kalau bingung, pokoknya yang penting mlebu laci kene sik. Nanti baru diatur di holder-holder yang kita siapkan gitu, supaya kita, oh ini arsip saya, ini arsip anak saya, ini arsip anak saya, dan seterusnya. Dia juga bisa nanti punya dokumen, punya arsip, masukkan di situ. Kemudian masyarakat kalau ada hal-hal yang mau ikut pelatihan dan lain sebagainya, ada tawaran seperti tadi yang pakai calo-calo, ya itu tidak benar karena pemerintah hadir untuk bisa mensejahterakan masyarakat melalui OPD-OPD yang ada. Jadi tadi contoh yang bagus, Mas. Ya. Terima kasih. Tapi tidak bagus pada saat kolekan tadi. Ini informasi untuk masyarakat agar menghubungi pihak-pihak terkait seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Matur sembah nuwun, tepuk tangan dulu boleh nggak untuk kita bersama? Bu Rita, matur sembah nuwun. Bu Nuri, matur sembah nuwun. Sama-sama. Nanje, Pak Amri. Mbak nuwun je Pak. Diskusi selama 1 jam ini saya pikir cukup mencerahkan je masyarakat terkait dengan bagaimana tertib arsip toh, termasuk juga OPD-OPD. Ada aplikasi Sri Kandi ya, alhamdulillah ini mempermudah penjenengan untuk berkoordinasi dan bersinergi ngaten je. Oke, baiklah. Jadi seperti salam kita adalah salam arsip, tertib arsip. Kita pamit ya. Monggo penunjuk malih, monggo silahkan. Nanti di belakang masih banyak ada lagi kok Pak. Malamnya ada bakmi. Oh, ya. Baiklah. Ya pemirsa, terima kasih Anda bersama kami dalam dialog yang luar biasa. Kali ini adalah Arsip Menyapa, produksi dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta yang didukung sepenuhnya oleh DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Saatnya saya Indah Ardina bersama dengan Persegi Panjang. Kita pamit dari edisi ini dan mudah-mudahan kita kembali bersua di acara yang sama yaitu Arsip Menyapa. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Kukira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belakang. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira